kerap meminta tumbal adalah jalur Munjul Kabupaten Garut. Konon masyarakat sekitar percaya Jalan Munjul merupakan kediaman para makhluk halus. Hai pemirsa, semoga di pagi hari ini pemirsa semua dalam keadaan sehat dan semangat. Seperti seleb on news viral yang semangat menyapa pemirsa semua dengan kisah-kisah viral yang penuh misteri dan pastinya bikin penasaran. Misteri jalur maut di Garut. Kecelakaan yang terjadi di beberapa tempat acap kali dipercaya ada campur tangan dari makhluk gaib. Mereka yang masih percaya akan hal ini menyebutnya dengan istilah minta tumbal. Jedek. Keplet. Kepercayaan akan adanya penunggu di suatu tempat bertautan erat dengan banyak peristiwa kecelakaan yang memakan korban nyawa. Lantas, arwah-arwah korban kecelakaan diyakini bersemayam di tempat terakhir mereka menghembuskan nafas terakhir. Sering makan tumbal kecelakaan, jalur maut Garut dihuni sosok makhluk halus. Salah satu jalur maut di Garut yang terkenal kerap meminta tumbal adalah jalur Munjul Kabupaten Garut. Konon masyarakat sekitar percaya Jalan Munjul merupakan kediaman para makhluk halus, sehingga banyak yang percaya keberadaan makhluk halus inilah menjadi biang penyebab banyaknya kecelakaan di jalur ini. Percaya tidak percaya, faktanya insiden kecelakaan yang terjadi di Jalan Munjul terbilang sering. Dalam seminggu, bisa 3-4 kali peristiwa kecelakaan yang memakan korban nyawa. Mitos maut tanjakan penganten. Selain Jalan Munjul, tanjakan penganten juga dikenal jalur maut di Garut. Bagaimana tidak, jalan menanjak dengan panjang sekitar 700 meter tersebut menyimpan cerita mistis yang dipercaya membuat angka kecelakaan di tempat ini cukup tinggi, yang rata-rata korbannya adalah rombongan pengantin. Menurut mitos yang berkembang di lingkungan warga setempat, untuk menghindari kecelakaan, pasangan pengantin yang akan melewati jalan ini harus turun terlebih dahulu dari kendaraan dan melewati tanjakan pengantin dengan berjalan kaki. Leweng Tiis terkenal angker. Kawasan Leweng Tiis yang berada di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, merupakan jalan penuh tanjakan dan turunan yang berkelok-kelok. Hampir 1 kilometer sebelum memasuki kawasan Leweng Tiis, pengendara disarankan waspada karena rawan kecelakaan. Menurut cerita turun-temurun, disebut Leweng Tiis, sepanjang jalan pengemudi hanya bisa melihat hamparan hutan saja, tanpa adanya pemukiman warga. Sesuai namanya dalam bahasa Sunda, leweng memiliki makna hutan, sedangkan tiis bisa berarti sepi atau tanpa penghuni. Sungguh hutan yang menyeramkan. Leweng Tiis memang kawasan yang angker sejak dulu, di mana kecelakaan yang merenggut korban seringkali terjadi. Entah sudah berapa banyak kendaraan yang masuk ke dalam jurang Leweng Tiis, menyisakan kisah mistis tentang hantu-hantu gentayangan yang mencari teman.
Menurut kesaksian masyarakat setempat, kerap terlihat sosok wanita cantik yang disebut Nyai Gelis, penguasa Leweng Tiis, yang dipercaya sosok yang bertanggung jawab setiap kecelakaan di Jalan Raya Tutugan, kawasan Leweng Tiis. Misteri keindahan Pantai Gondomayit, Blitar, Jawa Timur. Pantai Gondomayit di Desa Tambakrejo, Kota Blitar dikenal dengan keangkerannya. Dalam bahasa Jawa, Gondomayit berartikan bau mayat. Pantai indah dengan panorama yang menawan ini nyatanya menyimpan kisah mengerikan di masa lampau. Pada masa penjajahan hingga era PKI, pantai ini menjadi tempat pembuangan mayat. Mayat-mayat yang bergelimpangan itu menyebarkan aroma busuk yang menyengat. Hal inilah yang membuat warga sekitar menyebutnya sebagai Gondomayit. Tahun demi tahun akhirnya temurunnya dari tahun G13 PKI. Oh, zaman PKI ya. Di situ singkat saja sudah merdeka dari G13 PKI, orang banyak yang terbantai tanpa ujung tepatnya, ujur tepatnya. Ya. Memang benar lokasi ini memiliki aura mistis yang sangat kuat. Bisa dibilang juga lokasi ini bisa dibilang kategorinya lokasi yang angker ya. Terutama bagi pengunjung yang kurang menjaga tata adat istiadat atau bisa ibaratnya berbicara yang sesumbar. Tempat persinggahan Nyi Roro Kidul. Dalam mata supranatural, Pantai Gondomayit merupakan gerbang laut selatan. Oleh karena itu, tak jauh dari bibir pantai, terdapat tempat petilasan Nyi Roro Kidul. Banyak pengunjung datang untuk bersemedi dan melakukan ritual pesugihan. Bahkan konon Presiden pertama Indonesia kerap mengunjungi lokasi ini untuk bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Ini ada gerbang kayak puser ya Mas ya. Ini sudah ada kuda, ada kereta kencana di sini. Ini kayak ada pasukan juga di sini Mas. Jadi, ada pasukan Hawat di sini ini yaitu Pak Bung Karno untuk mendekatkan kepada yang kuasa. Iya. Untuk minta pertolongan atau pelantaran dari Ibu Ratu Kidul. Oh. Tuh, dari sini itu namanya petilasan. Pak tilas pun Pak Bung Karno. Iya. Dari situlah Pak Bung Karno mendapatkan di sini katentreman, wahyu katentreman. Wahyu katentreman. Wahyu katentreman. Wahyu katentreman supaya istilah rakyatnya ben tentrem, merdeka, ayem, ngantos sak menika. Terdapat Raja Semesta sembuhkan penyakit dan jimat pengasihan. Konon di pantai ini terdapat raja bernama Semesta. Raja ini diyakini dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan juga sebagai jimat kesaktian dan serta pengasihan. Namun keberadaan raja masih menjadi misteri. Banyak warga lokal yang tidak mengetahuinya. Di mana tempat itu menjadi tempat pasugihan, tempat meminta sesuatu kepada jin. Jelas itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu termasuk daripada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa mereka yang melakukan perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah tempat bergantung, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Maka oleh karena itu, semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari segala sesuatu perbuatan syirik menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kepada sesuatu yang ada di satu tempat tersebut, sehingga insya Allah kalau kita terhindar dari perbuatan tersebut, rahmat Allah akan selalu bersama kita.